Jadi Indonesia menyatakan bahwa kita berintegrasi pada tahun 69 itu tipu. 1025 orang yang waktu itu mewakili PPRA itu tidak dipilih oleh rakyat. Itu hanya di pick up, hanya diambil-ambil oleh Indonesia saja begitu untuk kepentingan Indonesia. Yang berikut lagi penentuan atau pengakuan Indonesia merdeka itu pemerintah Belanda mengakui itu pada tahun 49. Waktu itu delegasi Indonesia itu sampai dipimpin oleh Adam Malik. Mereka tiba di Belanda sini mulai sidang itu tanggal 23 Agustus sampai tanggal 2 November. Pemerintah Belanda mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Tetapi hanya batas dari Sabang sampai Ambon. Wilayah Nederlands Nehunia tetap berada di Kerajaan Belanda. Tanggal 27 Desember tahun 1950, pemerintah Belanda memutuskan untuk berikan kemerdekaan kepada West Papua. Tanggal 19 Oktober tahun 1961, lambang-lambang negara dan atribut atau bendera, uang negara, nama bangsa, nama negara, semua dilegalisasikan pada Tweede Kamer atau DPR, MPR di Belanda sini. Terus, Nehunia Rat itu berdiri pada tanggal 5 April tahun 1962. Anggota Nehunia Rat itu sebanyak 28 orang. 3 orang Belanda, 2 orang Indo, peranakan, dan 23 itu orang asli Papua. Jadi Nehunia Rat yang orang Papua selalu impi-impikan itu. Tapi secara kenyataan bahwa pemerintah Belanda tidak pernah mempertahankan kemerdekaan atau negara yang mereka kasih. Akibat dari Soeharto minta Rusia masuk, maka Amerika dia paksa pemerintah kerajaan Belanda waktu itu di bawah pemerintahan Perdana Menteri De Kooij untuk menyerahkan kami ke PBB, baru diserahkan ke Indonesia melalui UNTEA pada 1 Mei 63. Kepentingan kolonial dan tragedi. Untuk itu kami menghimbau Anda untuk memperhatikan beberapa hal penting, yaitu sebagai berikut. Pertama, pengakuan kemerdekaan dan penyerahan kekuasaan oleh Kerajaan Belanda menjadi Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 tidak termaksud Netherlands New Guinea. Pasal 1 Piagam mengatakan Kerajaan Belanda tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali penyerahan kedaulatan penuh atas Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Dan Pasal 2 Piagam dari Rancangan Pengalihan Kedaulatan yang berbunyi status di mana dari Kepresidenan New Guinea harus dipertahankan dengan cara terus berlanjut di bawah pemerintahan Kerajaan Belanda. Yang kedua, Amerika Serikat memaksa Belanda untuk mentransfer hukum dan kekuasaan administratif di Netherlands New Guinea kepada Indonesia melalui Perjanjian New York 15 Agustus 1962 dengan membawa bencana besar bagi penduduk asli West Papua New Guinea. Pengorbanan yang mereka hadapi adalah sebagai berikut. Kekejaman yang dilakukan oleh rezim militer Indonesia sejak tahun 1962 hingga saat ini, di mana total 700.000 lebih orang telah terbunuh. Berikut, tidak ada perlindungan hukum atas hak-hak orang asli West Papua New Guinea. Berikut, kekayaan-kekayaan alam seperti minyak, gas, emas, tembaga, nikel, pertambangan lainnya, sumber daya laut, dan kayu gelondongan telah dicuri dalam miliaran dolar oleh Indonesia bersama teman-temannya, dan pemilik sebenarnya dari tanah tersebut diabaikan dan tidak pernah memiliki hak atas tanah mereka sendiri. Selanjutnya yang ketiga, Perjanjian New York yang dibuat oleh Indonesia, Belanda, Amerika Serikat, dan yang disaksikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan kesepakatan lain, proses penyerahan West Papua New Guinea ke Indonesia yang tidak pernah melibatkan penduduk asli West Papua New Guinea. Hal ini yang dilakukan sepihak oleh para penguasa kolonial tersebut. Yang keempat, semua perjanjian untuk penanaman modal asing sehubungan dengan sumber daya alam di West Papua New Guinea diterima oleh Indonesia hanya untuk kepentingan mereka sendiri dan tidak pernah terlibat atau dianggap kepentingan penduduk asli West Papua New Guinea. Dan yang kelima, Act of Free Choice 1969. Kami menyebut The Act of No Choice karena itu lebih dari sekedar taktik untuk menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Indonesia. Pada kenyataannya,
United Nations Temporary Executive Authority UNTEA di West Papua New Guinea pada tanggal 1 Oktober 1962 sampai 1 Mei 1963 telah secara langsung mengalihkan kekuasaan ke Indonesia. Apa fungsi dari Act of Free Choice 1969? Ini pasti tipuan yang hebat, semacam permainan. Pertanyaannya adalah kepada siapa atau dengan siapa permainan itu dimainkan? Hanya 1025 orang yang dipilih dan dipaksakan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk memilih Indonesia di bawah pengawasan TNI dan Tentara Pakistan sebagai konvoi PBB. Rakyat West Papua New Guinea secara keseluruhan tidak pernah ikut pemilu. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah gagal dan tidak bertindak secara bertanggung jawab atas kegagalan ini. Bagaimana dengan Rakyat New Guinea Belanda, Majelis Rakyat yang disiapkan oleh pemerintahan Belanda? Mengapa Indonesia menunjuk 1025 orang dan tidak mengikuti praktek internasional dan izinkan untuk satu orang satu suara? Kalau ada punya hati kecil berbicara soal merdeka, segera stop dengan kerjasama Indonesia. Terutama gereja GKI, gereja-gereja lain. Ada Martin Su yang tipu-tipu di sana, bilang dia hamba Tuhan, tapi dia tipu orang Ayamaru dengan berbagai macam cara. Dia segera stop. Lambertus dengan Bupati Mebrot, Sagrim dan siapa-siapa dari Tamaro, dari segera hentikan penipuan. Dengarlah suara rakyat, dengarlah tangisan rakyat. Rakyat mau merdeka. Kamu tidak boleh lagi menipu. Kami ini sudah mengetahui bahwa kamu adalah mandor-mandor kolonial yang tinggal untuk mencari uang, mengumpulkan uang untuk kirim sebanyak-banyaknya ke Indonesia. Baik tambang di Freeport, baik minyak di Sorong, baik gas di Bintuni, baik itu dana-dana yang datang dari dana pariwisata yang ada di Raja Ampat. Kemasukan uang itu terlalu besar, belum terhitung hasil-hasil lain. Sudah cukup. Kita memberikan uang kepada Indonesia itu sudah cukup. Sekarang Indonesia harus menghargai dan menyerahkan kami punya kemerdekaan. Negara ini jajah kita. Kita sekarang mau tuntut kemerdekaan. Sudah tidak ada alasan apapun, tidak ada hukum apapun. Presiden Michael Karet, Indonesia harus mengakui itu. Soeharto sudah hadir. Soeharto menyaksikan deklarasi di Belgia. SBY saat itu menjadi Panglima TNI tahun 1997. Mereka dua ini sebagai penguasa tertinggi di negara ini sudah menyaksikan deklarasi yang dilakukan. Jangan lupa bagikan ke teman-teman Anda terkait informasi penting mengenai kemerdekaan negara Republik West Papua New Guinea. Subscribe agar mengikuti perkembangan berita terbaru tentang proses kemerdekaan negara Republik West Papua New Guinea. Terima kasih.